Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Septiara Malestari, NIM 25.230.0058. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode decision tree dan perhitungan probabilitas berdasarkan data akademik siswa. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Data akademik siswa terus bertambah setiap semester, tetapi seringkali bahannya disimpan sebagai arsip dan belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, sekolah baru mengetahui hasil kelulusan setelah ujian selesai sehingga terlambat memberikan pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan educational data mining untuk memprediksikan kelulusan siswa lebih awal berdasarkan data akademik. Yang kedua, ada rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini berfokus pada 3 hal, yaitu bagaimana memprediksi kelulusan siswa dari data akademik, mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan, serta bagaimana metode decision tree dan probabilitas membantu pengalaman keputusan. Tujuannya adalah membangun model prediksi yang akurat, mengidentifikasi indikator penting keberhasilan siswa, dan membantu guru melakukan evaluasi sejak dini. Kemudian yang ketiga ada konsep AI dan educational data mining. Artificial Intelligence digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada data yang memiliki ketidakpastian. Dalam penelitian ini digunakan konsep educational data mining, yaitu proses menemukan pola dari data pendidikan, model belajar dari data historis, seperti kehadiran nilai dan siswa, untuk memprediksi apakah siswa akan lulus atau tidak. Perkenalkan, nama saya Afifah dengan NIM 25.230.0022. Di sini saya akan menjelaskan slide yang menampilkan dataset atau kumpulan data yang digunakan sebagai contoh untuk melakukan prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan metode decision tree. Dataset ini terdiri dari 8 data mahasiswa. Setiap data memiliki beberapa atribut atau variabel yang akan digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut diprediksi lulus atau tidak. Variabel yang digunakan yaitu yang pertama tingkat kehadiran yang terdiri dari kategori tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua ada nilai tugas yang dikategorikan menjadi baik, cukup, atau kurang. Yang ketiga ada nilai UTS yang terdiri dari baik, cukup, dan kurang. Dan yang keempat ada nilai UAS dengan kategori yang sama. Terakhir ada status kelulusan yaitu lulus atau tidak lulus. Status ini merupakan hasil yang ingin diprediksi. Kalau kita lihat pada tabel, terdapat 5 mahasiswa yang berstatus lulus dan 3 mahasiswa yang tidak status lulus atau tidak lulus. Dataset ini disebut sebagai data training atau data latihan. Artinya data ini digunakan agar sistem bisa mempelajari pola-pola yang ada. Sebagai contoh, terlihat bahwa mahasiswa dengan kehadiran tinggi semuanya lulus, sedangkan mahasiswa dengan kehadiran rendah semuanya tidak lulus. Dari pola-pola seperti inilah, decision tree nantinya akan membuat aturan keputusan. Jadi, sebelum membuat decision tree, kita harus memiliki dataset terlebih dahulu, karena decision tree bekerja berdasarkan data yang diberikan. Kemudian ada perhitungan probabilitas bersyarat. Setelah memiliki dataset, langkah berikutnya adalah menghitung probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah peluang suatu kejadian yang terjadi dengan syarat kondisi tertentu sudah diketahui. Rumus yang digunakan adalah peluang A jika diketahui B sama dengan peluang A dan B terjadi secara bersamaan dibagi peluang B. Di sini A adalah kejadian mahasiswa lulus, B adalah kondisi tertentu, misalnya kehadiran tinggi, sedang, atau rendah. Mengapa menggunakan probabilitas bersyarat? Karena kita ingin mengetahui seberapa besar kemungkinan mahasiswa lulus jika kita sudah mengetahui tingkat kehadirannya. Dari hasil perhitungan, maka ada satu kehadiran tinggi. Pada dataset terdapat 3 mahasiswa dengan kehadiran tinggi. Ketiga mahasiswa tersebut semuanya lulus. Jadi perhitungannya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Artinya peluang mahasiswa lulus jika kehadirannya tinggi adalah 100%. Ini menunjukkan bahwa pada data yang digunakan, mahasiswa yang rajin hadir memiliki peluang lulus yang sangat tinggi. Yang kedua ada kehadiran sedang. Mahasiswa dengan kehadiran sedang berjumlah 3. Dari ketiga mahasiswa tersebut, 2 orang lulus dan 1 orang tidak lulus. Maka 2 dibagi 3 sama dengan 0,67 atau sekitar 67%. Artinya mahasiswa yang memiliki kehadiran sedang masih memiliki peluang lulus, tetapi tidak sebesar mahasiswa dengan kehadiran tinggi. Yang ketiga ada kehadiran rendah. Mahasiswa dengan kehadiran rendah berjumlah 2 orang. Keduanya tidak lulus, sehingga 0 dibagi 2 sama dengan 0. Artinya peluang lulusnya adalah 0%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran rendah sangat berpengaruh terhadap kemungkinan tidak lulus. Jadi berdasarkan perhitungan probabilitas ini dapat dilihat bahwa kehadiran menjadi faktor yang sangat menentukan dalam proses prediksi kelulusan. Setelah itu, adapun struktur decision tree yang dihasilkan. Slide ini menampilkan hasil berupa decision tree atau pohon keputusan. Decision tree merupakan metode klasifikasi yang bekerja seperti pohon bercabang. Setiap cabang berisi pertanyaan, kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut akan mengarahkan kita menuju keputusan akhir. Pada decision tree ini, kehadiran dipilih sebagai akar atau root.
Alasannya karena berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, kehadiran merupakan atribut yang paling berpengaruh terhadap status kelulusan. Selanjutnya, pohon dibagi menjadi 3 cabang. Cabang pertama adalah kehadiran tinggi. Jika kehadiran mahasiswa tinggi, maka sistem langsung memberikan keputusan lulus. Hal ini karena peluang lulusnya mencapai 100%, sehingga tidak perlu melihat nilai tugas, UTS maupun UAS lagi. Cabang kedua adalah kehadiran rendah. Jika kehadiran mahasiswa rendah, maka sistem langsung memprediksi tidak lulus. Hal ini karena pada dataset tidak ada satupun mahasiswa dengan kehadiran rendah yang berhasil lulus. Cabang ketiga adalah kehadiran sedang. Nah, pada kondisi ini, sistem belum bisa langsung mengambil keputusan, karena masih ada mahasiswa yang lulus dan ada juga yang tidak lulus. Oleh karena itu, decision tree melihat atribut berikutnya, yaitu nilai UAS. Jika nilai UAS baik, maka mahasiswa diprediksi lulus. Sebaliknya, jika nilai UAS kurang, maka mahasiswa diprediksi tidak lulus. Artinya, ketika kehadiran berada pada tingkat sedang, nilai UAS menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati, NIM 2523000041. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang aturan keputusan atau if-then rules yang dihasilkan dari proses pembentukan decision tree. Aturan ini merupakan hasil pembelajaran model dari data historis siswa, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan mudah dipahami. Aturan yang pertama menyatakan bahwa jika kehadiran siswa berada pada kategori tinggi, maka siswa diprediksi lulus dengan probabilitas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada data yang digunakan, seluruh siswa yang memiliki tingkat kehadiran tinggi berhasil lulus. Dengan kata lain, kehadiran merupakan indikator yang sangat kuat terhadap keberhasilan siswa. Selanjutnya, untuk aturan kedua menjelaskan bahwa jika kehadiran siswa berada pada kategori sedang dan nilai UAS-nya baik, maka siswa diprediksi lulus. Ini menunjukkan bahwa meskipun kehadiran tidak setinggi kategori pertama, siswa masih memiliki peluang lulus apabila mampu memperoleh nilai UAS yang baik. Artinya, hasil ujian akhir dapat menjadi faktor yang memperkuat peluang kelulusan. Kemudian pada aturan ketiga, apabila kehadiran siswa sedang tetapi nilai UAS-nya kurang, maka sistem memprediksi tidak lulus. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran saja belum cukup untuk menjamin kelulusan. Prestasi akademik, khususnya nilai UAS, tetap menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir. Sedangkan aturan yang keempat menyatakan bahwa jika kehadiran siswa rendah, maka siswa diprediksi tidak lulus dengan probabilitas 0%. Dari data yang dianalisis, tidak ada siswa dengan tingkat kehadiran rendah yang berhasil lulus. Oleh karena itu, sistem langsung mengklasifikasikan kondisi tersebut sebagai tidak lulus. Dari keseluruhan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran merupakan atribut yang paling dominan dalam proses prediksi kelulusan, sedangkan nilai UAS berperan sebagai faktor pendukung ketika tingkat kehadiran berada pada kategori sedang. Inilah salah satu kelebihan decision tree, yaitu menghasilkan aturan yang sederhana, mudah dipahami, serta dapat dijelaskan kepada pihak manapun sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk slide selanjutnya akan ditampilkan contoh penerapan aturan decision tree pada data siswa baru. Tujuan simulasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana model melakukan prediksi terhadap data yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam proses pelatihan. Kasus pertama adalah siswa A. Data yang dimiliki siswa ini yaitu kehadiran tinggi, nilai tugas baik, nilai UTS baik, dan nilai UAS baik. Saat data tersebut dimasukkan ke dalam model decision tree, sistem terlebih dahulu mengecek atribut yang menjadi akar pohon keputusan, yaitu kehadiran. Karena kehadiran siswa berada pada kategori tinggi, maka data ini langsung memenuhi rule 1. Berdasarkan aturan tersebut, sistem memberikan hasil prediksi bahwa siswa A dinyatakan lulus dengan probabilitas 100%. Ini menunjukkan bahwa siswa dengan kehadiran tinggi memiliki peluang kelulusan yang sangat besar berdasarkan data historis. Selanjutnya adalah kasus siswa B. Data yang dimilikinya yaitu kehadiran rendah, nilai tugas kurang, nilai UTS kurang, dan nilai UAS kurang. Ketika data diproses oleh model, sistem kembali melihat atribut kehadiran terlebih dahulu. Karena kehadirannya rendah, maka data langsung memenuhi rule 4. Berdasarkan aturan tersebut, sistem memprediksi bahwa siswa B tidak lulus dengan probabilitas 0%. Artinya, pada data pelatihan tidak ditemukan siswa dengan kehadiran rendah yang berhasil lulus. Melalui dua contoh simulasi di atas dapat dilihat bahwa decision tree tidak hanya memberikan hasil prediksi, tetapi juga menunjukkan proses pengambilan keputusannya secara transparan. Kita dapat mengetahui aturan mana yang digunakan hingga menghasilkan keputusan akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.